Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Sahabat beriman rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam bulan yang sangat mulia ini, bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, yang mana kita ketahui bahwasannya dalam bulan Ramadan ada beberapa bagian, yakni 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari terakhir. Dan dalam 10 hari terakhir ini ada satu malam yang Allah muliakan. Apakah itu? Ya, tepat sekali, Lailatul Qadar. Sahabat beriman rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Menurut para ulama, Lailatul Qadar berasal dari dua kata, yakni kata Laila yang berarti secara bahasa adalah malam, dan Qadar yang berarti kemuliaan. Sehingga orang-orang yang memiliki kemuliaan di dalam dirinya disebut dengan rajulun lahu qadar. Kenapa malam ini disebut dengan malam yang istimewa dibandingkan dengan hari-hari lain? Kenapa tidak disebutkan dengan malam Jumat, dengan nama-nama hari yang kita ketahui? Di sini menegaskan bahwasannya Allah secara spesifik memberikan sebuah keistimewaan pada Lailatul Qadar. Apa yang membuat malam Lailatul Qadar ini istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya? Saking istimewanya, Allah sampai menyebutkan di dalam firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasannya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang menjadikan malam ini istimewa adalah adanya surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah telah menurunkan Al-Quran di dalamnya secara keseluruhan, dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia atau yang kita kenal sebagai Baitul Izzah, yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat secara langsung. Yang kemudian setelah itu barulah Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah atau dari langit dunia itu kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang mana telah disebutkan dalam satu ayat surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an, yang mana itu diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Kemudian secara berangsur-angsur disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 106, wa nazzalnahu tanzila. Sahabat beriman rahimakumullah, kata para ulama yang memberikan sebuah nasihat yang sangat berharga tentang amalan-amalan apa saja yang dapat kita lakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil.
Di antaranya amalan-amalan yang paling baik dilakukan adalah membaca Al-Quran, terutama di dalam sholat. Sebagaimana Allah memuliakan malam itu dengan nama yang paling mulia karena Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Sahabat beriman rahimakumullah, jika kita menghitung mengenai khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, maka kita akan mencoba menghitung bagaimana banyaknya kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini. Nabi SAW meriwayatkan dalam hadisnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, yang berarti dalam 3 huruf itu terdapat 30 kebaikan. Jika kita kalikan dengan kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan pada malam Lailatul Qadar, maka 1 huruf dikalikan 10 kebaikan, kemudian dikalikan dengan 1000 bulan, niscaya hasilnya itu akan setara dengan 1 ayat yang kita baca selama 83 tahun, lebih 4 bulan, atau bahkan lebih dari itu, dan kita tidak akan pernah tahu kebaikan seperti apa lagi, saking banyaknya kebaikan yang akan kita dapatkan. Jadi rugi sekali apabila kita tidak melaksanakan Lailatul Qadar dengan melaksanakan ibadah, akan tetapi memperbanyak tidur dan lain sebagainya. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW menghabiskan malam-malam Lailatul Qadar itu dengan jarang sekali tidur. Ada yang sampai tidak tidur sama sekali ketika malam hari dan hanya tidur sedikit atau sebentar ketika beberapa menit menjelang zuhur atau beberapa menit setelah zuhur demi mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Sahabat beriman rahimakumullah, amalan yang kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW yakni memperbanyak istighfar dan membaca doa yang beliau ajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita ketahui dan insya Allah sudah kita hafal doanya, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Di antara amalan-amalan yang tadi sudah disebutkan, semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik, terutama sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, doa, serta amalan kebaikan yang lainnya. Dan semoga Allah memuliakan kita yang sedang berusaha, sedang berikhtiar untuk memuliakan malam yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Da'wana fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuna fiha salam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.